Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan penerapan atau penggunaan algoritma. Dosen pengampu Pak Sigit Auliana Eskom Mkom. Perkenalkan, nama saya Mumtazul Fikri. Saya dari Universitas Bina Bangsa. NIM saya 140123000133. Saya dari kelompok 1. Di sini saya akan membahas tentang pengertian algoritma, fungsi algoritma, langkah-langkah algoritma, pengertian flowchart, simbol-simbol flowchart, dan struktur flowchart. Algoritma merupakan serangkaian langkah-langkah terstruktur yang dirancang untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencapai suatu tujuan tertentu. Fungsi algoritma itu sebenarnya sangat banyak. Di sini saya mengambil 3 saja. Yang pertama, pemecahan masalah. Algoritma digunakan untuk memecahkan masalah dengan merinci langkah-langkah yang harus diambil untuk mencapai solusi. Yang kedua, analisis kerja. Algoritma membantu menganalisis kinerja sistem, membandingkan metode-metode, dan mengidentifikasi kelemahan atau area yang dapat dioptimalkan. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi. Algoritma juga dirancang untuk mengoptimalkan proses, membantu menyelesaikan tugas dengan lebih cepat, dan menggunakan sumber daya seperti waktu dan memori secara efisien. Saya akan memberikan contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari, yaitu membuat teh. Yang pertama, memulai proses pembuatan teh. Yang kedua, siapkan bahan dan alat, yaitu teko atau pemanas air. Siapkan cangkir dan ambil teh. Terus yang ketiga, didihkan air. Isi teko dengan air, lalu nyalakan pemanas air atau kompor. Tunggu sampai air mendidih. Setelah air mendidih, tuangkan air panas ke dalam cangkir. Jika ingin menambahkan pemanis, tambahkan sesuai selera. Jika tidak, langsung saja aduk teh secara merata dan tunggu teh tidak terlalu panas, lalu siap dinikmati. Flowchart atau bagan alur adalah diagram yang menampilkan langkah-langkah dan keputusan untuk melakukan sebuah proses dari suatu program. Setiap langkah digambarkan dalam bentuk diagram dan dihubungkan dengan garis atau arah panah. Simbol-simbol flowchart. Simbol flowchart yang pertama yaitu simbol lonjong yang bernama terminator dan berfungsi untuk permulaan atau akhir program. Yang kedua, simbol tanda panah garis alir yang berfungsi untuk arah aliran program. Yang ketiga, segi 6 yang bernama preference yang berfungsi untuk proses silisiasi atau pemberian harga awal. Yang keempat yaitu persegi panjang yang berfungsi untuk proses perhitungan. Yang kelima yaitu jajar genjang yang berfungsi untuk proses input-output data. Yang keenam yaitu simbol persegi panjang namun ada belahan dari sampingnya yang berfungsi untuk permulaan subprogram atau proses menjalankan subprogram. Yang ketujuh yaitu bentuk ketupat yang bernama decision, berfungsi untuk perbandingan pernyataan, penyeleksi data yang memberikan pilihan untuk langkah selanjutnya. Yang ke-8 yaitu simbol lingkaran yang bernama on-page connector yang berfungsi untuk penghubung bagian flowchart yang berada pada satu halaman. Yang terakhir yaitu atasnya seperti persegi namun bawahnya seperti segitiga yang bernama off-page connector berfungsi untuk penghubung bagian flowchart yang berada pada halaman berbeda. Contoh flowchart. Di sini saya akan memberikan contoh flowchart menghitung luas. Yang pertama mulai, yang kedua masukkan sisi, yang ketiga proses menggunakan rumus yaitu dikalikan nilai sisinya yang bernilai 5. Setelah dihitung, tampilkan luas hasilnya atau outputnya. Selesai. Struktur flowchart.
Struktur sequence. Yang pertama, struktur sequence. Struktur sequence adalah diagram flowchart sederhana yang alurnya disusun mulai dari atas hingga bawah. Struktur ini tidak memiliki cabang atau pengulangan Struktur sequence flowchart biasanya digunakan untuk menggambarkan alur kerja program yang sederhana dan tidak terlalu kompleks. Yang kedua, struktur branching. Struktur branching adalah diagram yang alurnya banyak terjadi alih kontrol berupa percabangan dan terjadi apabila kita dihadapkan pada kondisi dengan dua pilihan, yaitu benar atau salah. Dalam menggambarkannya kita menggunakan simbol kotak keputusan atau decision. Struktur flowchart. Yang ketiga yaitu struktur looping. Diagram flowchart yang memiliki alur untuk mengulang proses atau langkah-langkah yang ada sebelumnya sehingga mencapai suatu kondisi tertentu. Contoh algoritma dan flowchart pada penentuan bilangan genap di bawah nilai 100, sehingga percetakan bilangan genap tersebut akan mengalami pengulangan hingga kondisi terpenuhi pada angka 100. Tiga struktur di atas juga bisa dikombinasikan atau digunakan bersamaan untuk menyusun sebuah diagram. Yang ini adalah contoh sequence. Yang untuk menghitung luas segitiga, yang pertama mulai, yang kedua menggunakan jajar genjang untuk memasukkan input atau nilai alas, terus memasukkan nilai tinggi, dan yang menggunakan persegi panjang yaitu untuk prosesnya untuk menghitung alas dan tinggi menggunakan rumus, dan yang menggunakan jajar genjang lagi yaitu output nilai luas. Yang ini adalah contoh struktur branching. Yang pertama, mulai. Ini untuk menghitung nilai mahasiswa. Yang pertama, mulai, lalu masukkan nilai. Yang ketiga ini kondisi nilai. Jika nilai kurang dari 70 tidak lulus, jika tidak lulus. Jika tidak kurang dari 70 lulus. Yang ini contoh penerapan dalam algoritma yaitu dalam struktur looping. Yang pertama mulai, yang kedua masukkan nama barang. Jika ada tambahan barang lagi, dia akan memasukkan nama barang lagi, dan jika tidak ada tambahan barang, dia akan langsung ke total bayar atau outputnya. Kesimpulan, algoritma adalah serangkaian langkah-langkah terstruktur dan terurut yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah atau memecahkan suatu masalah. Jadi kesimpulan algoritma dalam pemrograman itu sangat penting untuk pengembangan perangkat lunak karena dapat membantu memecahkan masalah secara efektif dan efisien. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.